Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk terus beraktivitas berbagi ilmu pengetahuan pada musim pandemi COVID-19 ini. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bertemu bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Lembaga Rado Institut Statistik Online dalam wadah Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan soal-soal masih dalam properties, point estimators, and method of estimation, sesi keempat, di mana makin ke belakang teori statistik matematika ini penuh dengan hal-hal rumit yang perlu pemikiran dan kemampuan, kematangan daya ingatan untuk menghubungkan dengan teori-teori sebelumnya. Nah, kita akan lihat soal yang akan kita bahas. Nah, soal yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Nah, ini agak lebih rumit lagi. Diberikan Y1, Y2 hingga YN itu terdistribusi secara uniform dengan interval dari 0 sampai theta. Nah, yang bahayanya adalah jika diberikan estimator 1 itu N tambah 1 statistik minimum, dan diberikan estimator 2 itu N tambah 1/N statistik maksimum. Nah, bahaya. Oke, katanya kedua-duanya itu adalah unbiased estimator for theta. Maka sekarang yang kita lakukan adalah kita disuruh membuktikan, tunjukkan bahwa efisiensi theta 1 relatif terhadap theta 2 itu adalah 1/n². Nah, ini agak tugas yang agak sangat rumit sedikit, tapi akan kita coba lakukan tahap bertahap. Oke, kita lihat fungsi densitas yang kita miliki karena kita berbicara uniform untuk parameter Y dengan interval 0 theta, maka fungsi densitas peluangnya adalah 1/theta. Untuk Y 0 kecil dari Y kecil dari theta. Nah, tentu saja kalau FY kecilnya ada, FY besarnya juga akan kita perlukan. FY besarnya adalah integral 0 sampai Y untuk 1/theta dt. Nah, ini tentu menjadi Y/theta. Nah, sedangkan ekspektasi Y, kalau kita mau menunjukkan dia terlebih dahulu adalah estimator tak bias, boleh. Tapi kita ikut saja peraturan soal. Oke, tidak apa-apa kalau mau kita tunjukkan dia tak bias terlebih dahulu, kita tunjukkan dulu. Kita memerlukan ekspektasi Y itu adalah integral ekspektasi Y 0 sampai theta untuk Y dikali 1. FY-nya 1. FY-nya 1/theta, maaf. FY-nya 1/theta. 1/theta. dy. Oke. Ini berarti hasil integral kita 1/theta. Oke, Y kuadrat per 2. Untuk batas 0 sampai theta. Maka di sini hasilnya adalah theta per 2. Ini ekspektasi Y kita. Nah, juga kita nanti akan memerlukan GYN.
statistik minimum. Berarti kita memerlukan density function untuk statistik minimum. Di mana rumusnya, lihat sekali lagi di teori order statistik, itu udah kita bahas berkali-kali. 1 kurang FY berpangkat N kurang 1 dikali dengan FY. Oke. Itu untuk minimum sama dengan N dikali dengan 1 kurang FY itu Y per theta di berpangkat N kurang 1. FY-nya adalah sepertheta. Nah, ini sama seperti sebelumnya. Kita akan mentransformasi menjadi fungsi densitas baru untuk U1, U minimum. Kalau tadi ada Y1 minimum, kita dapatkan U1 minimum dengan cara melakukan transformasi U sama dengan Y per theta. Oke, Y per theta. Mana kita melakukan interpretasi U sama dengan Y per theta. Oleh sebab itu, di sini H inverse-nya, tentu H inverse itu adalah Y, itu adalah U kali theta. Di mana di H inverse terhadap U-nya, ingat, kita memerlukan ini karena kita melakukan transformasi variabel acak adalah theta. Nah, jadi kalau begitu, yang kita maksudkan dengan density statistik minimum yang baru adalah dengan cara menggantikan variabel acak pada statistik max minimum yang lama. Oke. Dengan cara Y-nya kita ganti dengan H inverse, lalu dikalikan dengan mutlak dari H inverse terhadap U. Nah, kita lihat. Nah, GY1 kita tadi adalah, kita tengok nih dia, G1 kita tadi N1 kurang Y per theta. Berarti di sini N kali 1 kurang U, karena tadi Y per theta itu U-nya adalah U, berpangkat N kurang 1, dikali sepertheta, dan dikali turunannya adalah theta. Nah, jadi tinggal N 1 kurang U berpangkat N kurang 1. Nah, ini dia. Oke. Untuk batas, semula batasnya 0, kecil dari Y itu kita ganti U theta, kecil dari theta, maka G1 yang dimaksud dalam soal ini adalah statistik minimum yang telah kita lakukan transformasi variabel acak itu berbatas 0 U1. Nah, ini sekali lagi adalah bentuk, nah, ini ingat, ini adalah bentuk fungsi densitas peluang beta yang alfanya 1, nah ini pertemuan kemarin, alfanya 1, betanya N. Nah, oke, betanya N. Jadi beta 1, N. Nah, jadi untuk membuktikan dia itu adalah estimator tak bias, maka kita akan coba lihat kembali tadi ekspektasi estimator 1 sama dengan statistik minimum tadi apa tadi? Statistik minimum
N tambah 1, oke. Ekspektasi N tambah 1 tambah 1 dikali dengan Y minimum. Oke. Di mana Y minimum itu tadi kita telah transformasi. Tadi kita transformasi Y minimum itu menjadi U kali theta. Jadi tadi kita kalikan ekspektasi di mana Y minimum itu di sini tadi N tambah 1 oke U kali theta. Oke. Di mana oke ini dia. Theta U adalah konstan. Oke, kita lihat soal lagi tadi. Soal oke. Di mana U theta itu adalah konstan, kita tarik keluar konstan, N theta dikali dengan N tambah 1. Oke. Dikali dengan ekspektasi dari UN. Nah, kita tahu UN tadi adalah beta. Oke, UN bukan UN. U minimum. Oke, salah nih U minimum. Ini sekali lagi salah. Ini enggak nih U minimum. Statistik minimum bukan maksimum. Jadi ini U minimum. Ini juga U minimum. Nah, rata-rata U minimum tadi adalah beta, di mana rata-rata beta untuk ekspektasi UN ini adalah 1/N tambah 1. Kalau dia parameter alfa beta, rata-ratanya kan alfa per alfa tambah beta. Di sini alfanya 1, betanya N, maka dia menjadi 1. Berarti di sini theta kali N tambah 1 dikali dengan 1/N tambah 1. Sama dengan theta. Nah, kita bisa menunjukkan bahwa ekspektasi untuk estimator 1 itu adalah theta, maka dapat kita katakan bahwa estimator theta 1 adalah tak bias. Nah, kita akan lanjutkan untuk estimator theta 2. Nah, estimator theta 2 tadi kita lihat untuk theta 2 tadi apa soalnya tadi? Theta 2 N tambah 1/N. Di mana theta 2 kita estimatornya adalah N apa tadi? Lupa. N tambah 1/N. N tambah 1/N statistik maksimum. Kalau tadi minimum sekarang kalau tadi minimum sekarang maksimum. Maka kita memerlukan yang pertama sekali statistik density function maksimum. Ini adalah, ingat, masuk lagi ke kelas order statistik. Sini FY. Di sini berpangkat N kurang 1. Di sini FY. Oke. Maka di sini adalah N kali Y per theta berpangkat N kurang 1 dikali 1/theta. Atau di sini menjadi N Y berpangkat N kurang 1 dibagi dengan theta
berpangkat N. Nah, tetanya ada 2. Oke. Nah, untuk itu, untuk menunjukkan dia estimator tak bias, maka ekspektasi estimator 2 adalah ekspektasi N tambah 1 per N dikali dengan statistik maksimum. Oke. Nah, karena ada konstan, kita keluarkan konstan N tambah 1 per N. Sini ekspektasi statistik maksimum. Nah, kita cari ekspektasi statistik maksimum terlebih dahulu. Kita batas dulu biar cantik. Oke, kita cari ekspektasi statistik maksimum. Tentu integral Y 0 sampai theta pastinya. Y dikali, tadi di sini N, Y berpangkat N kurang 1 per theta pangkat N. Kita keluarkan konstan N per theta pangkat N, integral 0 theta untuk Y berpangkat N, dy. Berarti di sini boleh kita nyatakan dengan N per theta berpangkat N, integral ini tentu menjadi Y berpangkat N tambah 1 dibagi dengan N tambah 1. Oke, batas 0 theta. Maka di sini tentu menjadi N per theta pangkat N. Di sini theta berpangkat N tambah 1. Di sini per N tambah 1. Tentu di sini menjadi N per N tambah 1 dikali theta. Nah, oleh sebab itu berarti kita bisa menentukan ekspektasi YN-nya sudah dapat, lalu yang terakhir adalah ekspektasi estimator 2, estimator theta topi 2. Tadi ini rumusnya adalah sama dengan N tambah 1 per N dikali dengan N per N tambah 1 kali theta. Nah, ini dia. Ini habis. Oke, sama dengan theta. Oleh sebab itu juga kita dapat buktikan bahwa estimator theta topi ini, estimator theta topi adalah theta. Nah, kalau itu kita telah sukses untuk membuktikan dia adalah berbentuk Oke, kita akan lanjutkan dengan mencari efisiensinya. Nah, untuk mencari efisiensi theta topi 1, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, relatif terhadap theta topi 2 itu menggunakan variasi theta 2 topi dibagi dengan variasi theta 1 topi. Nah, kita cari variasi theta 1 topi. Variasi theta 1 topi itu tadi adalah sama dengan variasi tadi adalah N tambah 1 dikali dengan Y minimum. Nah, ini dia, Y minimum. Coba pastikan lagi benar apa tidak, biar kita tidak salah soalnya.
Y ke minimum ya N tambah 1, betul. N tambah 1. Oke, berarti di sini N tambah 1-nya konstan. Ingat kalau variasi konstan itu N tambah 1 kuadrat. Nah, ini pastikan saudara benar. Ini variasi Y minimum. Nah, tadi Y minimum telah kita rubah, kita transformasi variabel acaknya menjadi tambah 1 kuadrat. Tadi kita rubah variabel acaknya menjadi U1 kali theta. Nah, ini tadi kita rubah. Maka oleh sebab itu di sini menjadi tetanya konstan, berarti di sini juga kuadratkan karena dia variasi. N tambah 1 kuadrat, variasinya theta juga konstan, juga theta kuadrat. Nah, variasi U1, U minimum maksudnya. Karena tadi U minimum adalah beta 1, N, ini tadi dia. Tadi adalah beta 1, N, maka variasinya adalah tentu menjadi variasi untuk 1, N itu adalah alfa beta, berarti N per alfa tambah beta kuadrat. Oke. Berarti di sini sama dengan N tambah 1 kuadrat theta kuadrat. Di sini N per alfa tambah beta N tambah 1 kuadrat dikali dengan N tambah 2. Maka di sini N tambah 1 kuadratnya habis, berarti tinggal per N tambah 2 theta kuadrat. Nah, ini dia. Ingat, catatan yang kita berikan di sini adalah jika dia beta, distribusi beta. Kita ingat kembali, distribusi beta dengan parameter alfa beta. Nah, ini yang umum kemarin yang kita masuk itu mempunyai rata-rata ekspektasi Y alfa per alfa tambah beta, alfa per alfa tambah beta. Sedangkan variasinya itu kalau alfa beta ya, kalau 1N kan beda lagi. Nah, di sini alfa kali beta per, ini yang benarnya alfa tambah beta kuadrat dikali dengan alfa tambah beta tambah 1. Nah, jadi kalau beta 1, alfa, nah, jadi kalau beta 1, alfa seperti yang kita miliki varia U1 ini beta 1, alfa, maka variasinya ambil aja alfa 1, betanya N. Maka nih N 1 tambah kuadrat, nih N tambah 2. Oke. Kita lanjutkan untuk variasi T estimator 2. Nah, variasi estimator 2 tadi rumusnya adalah variasi estimator 2 tadi adalah N tambah 1 per N, N tambah 1 per N dikali statistik maksimum. Nah, karena dia konstan maka tarik keluar nih di sini. N tambah 1 per N kuadrat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kali dengan variasi YN. Variasi statistik maksimum. Nah, ini kita belum punya, kita cari. Variasi YN
itu adalah ekspektasi YN kuadrat YN kuadrat dikurang dengan sambung ke bawah ya, dikurang sambung ke bawah ekspektasi YN dikuadratkan. Oke, terbalik. Sorry. Terbalik. Ini kuadrat di luar. Ekspektasi YN dikuadratkan. Nah, tadi ini kita udah punya ekspektasi YN. Mana tadi? Ekspektasi YN tadi sudah kita dapatkan. Oh, belum ya, ekspektasi YN belum. Ekspektasi GU1 belum kita dapatkan. Ekspektasi YN. Oh, belum ada nih ekspektasi YN. Ini ekspektasi YN kita udah punya. Ekspektasi YN tadi adalah N per N tambah 1 kali theta. Oke, berarti yang ini N apa tadi? N apa tadi dia nih? N per N tambah 1. Oke, N per N tambah 1 per theta. N per N tambah 1 theta. Berarti yang kita miliki ekspektasi N kuadrat berarti N per N tambah 1 kuadrat. Nah, oke. Theta kuadrat. Nah, ini kita belum punya. Kita cari. Oleh sebab itu, untuk mencari ekspektasi statistik maksimum kuadrat, nah ini caranya sama aja. Adalah integral Y kuadrat, integral 0 theta. Bukan YN kuadrat, tapi Y kuadrat dikali GYN. Nah, GYN-nya tadi adalah N berpangkat Y berpangkat N kurang 1 per theta kuadrat theta pangkat N tadi. DY. Maka di sini menjadi keluarkan konstannya N per theta N. Di sini menjadi integral 0 theta berarti Y berpangkat N tambah 1 DY. Nah, di sini menjadi N per theta berpangkat N. Di sini tentu integralnya menjadi Y berpangkat N tambah 2 dibagi dengan N tambah 2 0 sampai theta. Nah, di sini tentu dia menjadi N per N tambah 2 N per N tambah 2 theta kuadrat. Nah, theta kuadrat. Nah, jadi variasi YN kita, variasi statistik maksimum, oke, ini deh N theta kuadrat per N tambah 2 dikurang dengan tadi ekspektasi N kuadratnya N kuadrat per N tambah 1 kuadrat. Ini N kuadrat per N tambah 1 kuadrat. Theta kuadrat. Theta. Wah, ini theta kuadrat. Nah, variasi YN kita udah dapat. Lalu yang kita perlukan sekarang setelah variasi YN dapat, tentu kita akan mendapatkan variasi theta 2. Nah, variasi theta 2 tentu tadi karena variasi theta 2 kita adalah N tambah 1 kuadrat per N kuadrat.
N tambah 1 kuadrat per N kuadrat dikali F YN, F V statistik maksimum, maka tentu dia akan menjadi sama dengan, biar panjang space-nya buat di sini, N tambah 1 kuadrat per N kuadrat dikali, nah, dikali N theta kuadrat, N theta kuadrat per N tambah 2 dikurang, nah, dikurang N kuadrat per N tambah 1 kuadrat kali theta kuadrat. Nah, ini kita jabarkan. Berarti sama dengan di sini. Ini N ada N, berarti di sini N tambah 1 kuadrat kali theta kuadrat. Di sini N-nya tinggal N. N kali N tambah 2. Dikurang, nah di sini ini habis N, tinggal theta kuadrat. Nah, theta kuadrat di sini tinggal. Maka kita keluarkan theta kuadrat. Theta kuadrat di sini N tambah 1 kuadrat dibagi N kali N tambah 2. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kurang 1. Nah, 1 ini kita modifikasi dengan NR kurang 2. 1 itu kita modifikasi lagi. Di sini N kuadratnya kita N. N kuadrat itu kita jabarkan. N kuadrat tambah 2N tambah 1. Nah, 1 ini kita berubah N per N tambah 2. Kurang di sini N per N kali N tambah 2. Nah, 1 ini kita rubah menjadi N kali N tambah 2 per N kali N tambah 2. Kan 1 juga, cuman sudah kita modifikasi kan. Nah, sama-sama 1. Nah, ini dia. Maka di sini sama dengan theta kuadrat. Nah, N kuadratnya habis, 2N-nya habis. Oke, N kuadrat tambah 2N tambah 1 kurang N kuadrat berarti tinggal 1. 1 per N kali N tambah 2. Nah, ini adalah variasi dari estimator theta 2. Nah, oleh sebab itu barulah kita dapat menentukan efisiensi estimator theta topi 1 relatif terhadap estimator theta topi 2, yaitu variasi estimator theta topi 2 dibagi dengan variasi estimator theta topi 1 sama dengan theta topi 2 tadi T kuadrat dibagi dengan N tambah 2. Nah, sedangkan di sini kali variasi theta 1 tadi adalah, mana variasi theta 1 tadi, ini dia.
variasi theta 1 tadi adalah n tambah 2 per theta kuadrat n. Oke. Oke, Tn per 2, n tambah 2 di atasnya. N tambah 2 per n theta kuadrat. Nah, ini nampak. Ini habis. Ini habis. N tambah 2 habis. N tambah 2 habis. Tinggallah dia 1 per n kuadrat. Nah, terbukti. Wah, oke. Jadi kalau kita sohatnya luar biasa sekali. Satu soal ini tadi dia membuktikan so that efisiensinya 1 per n kuadrat. Coba lihat apa yang ingin saya tunjukkan dalam soal ini. Saudara dapat lihat sendiri langkah kita, bagaimana cara memahami teori-teori sebelumnya diaplikasikan kepada yang sekarang. Jadi kalau begitu, pada pertemuan kali ini kita telah menyelesaikan pembahasan soal-soal seri keempat dengan sangat baik sekali. Kita menjawab satu soal dengan langkah yang panjang sekali. Tapi bagaimanapun Anda adalah orang matematik dan ini adalah kunci sukses bagi Anda untuk terus berkiprah di dunia matematik dengan tetap berupaya semaksimal mungkin memahami teori dan memahami soal-soal yang ada. Pastikan bahwa kampus dunia maya www.radoinstitute.com akan selalu berupaya sekuat tenaga menyediakan bahan ajar yang digunakan seikhlas-ikhlasnya untuk membantu mahasiswa dalam menyelesaikan memahami teori perkuliahan terutama pada mata kuliah statistik matematika. Oke, saya rasa cukup pertemuan kita sore hari ini. Kita tetap mengingat kepada peraturan protokol kesehatan, tetap jangan lupa pakai masker, cuci tangan dan selalu jaga jarak. Jumpa lagi pada sesi berikutnya, pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.